aziz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu wa badal hamidin wa dahral dahirin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita kembali ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Hari ini hari Kamis 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada kedua dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Wa amma sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam faqad kana rajul asy-sya'ri hasanahu laisa bis-sabti walal ju'di al-qatati wala ju'dil qatati wa kana idza basyatahu ya'tika annahu khubuqur ramal. Artinya, dan adapun rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka sungguhnya adalah ia rajulus sya'ri, yakni ikal rambutnya dan sangat baiknya, tiada sangat kejar dan tiada sangat kritik. Jadi lurus dia tidak, rambut Rasulullah itu kritik pun tidak, ikal. Adalah ia apabila mensisir ia akan dia dengan sisir, maka datanglah ia seolah-olahnya berjalin pasir. Jadi uraian jatuhnya rambut Rasulullah itu begitu disisir, seperti orang yang menggaris pada pasir. Wakila kana sya'ru yadribu mankibaihi wa aktsarur riwayati annahu kana ila syahbati uzunaihi. Jadi ada riwayat yang mengatakan rambut Rasulullah itu di atas pundak, tapi ada riwayat yang mengatakan rambut Rasulullah itu berlurusan, ujungnya di bawah, ujung daun telinga yang bawah. Kita baca dulu. Wa rubbama ja'alahu qada'ir arba'an takhruju kullu udhunin min baini ghatiratayn wa rubbama ja'ala sya'rahu 'ala udhunayhi fatabdu sawadifahu tala'la. Artinya, dan kata setengah sahabat adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memalu akan dua belikat. Dan beberapa riwayat yang terlebih kuat bahwa adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ujung dua telinganya yang di bawah. Jadi yang sampai di pundak, sampai menyentuh belikat. Ada yang sampai riwayat mengatakan panjang rambut Nabi itu sebatas ujung daun telinga bagian bawah. Dan terkadang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rambutnya itu 4 bagi. Jadi dibuat 4 ikatan.
tiap-tiap dua telinganya itu keluar daripada antara dua bagi daripada rambutnya. Buat dua ini sehingga tampak daun telinganya bagian belakang. Dan terkadang ia menjadikan rambutnya atas kedua telinganya. Maka nyata segala pihak rambut yang di atasnya itu berbilang-bilang cahaya. Ada uban tak besar, tapi ubannya sangat sedikit. Bukan kita, mah itu diangkat uban kalau. Tapi ubanan sedikit, tidak banyak. Ada riwayat mengatakan 17. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan pada saat wafat rambut dan janggut Nabi yang putih di total tidak sampai 20 helai. Dari keterangan ini. Wa kana syaibahu bil ra'si wal lihyati sab'a asyarata ma zada 'ala dzalik. Artinya dan adalah uban. Tadi kita ngomong uban kan? Adalah uban di dalam rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam janggutnya. Jadi baik uban di atas kepala, uban di janggut. 17 rambut jua tiada lebih atas yang demikian. Jadi di total dari kepala sama janggut cuma 17 helai jumlah uban. Itu berapa? Nah dari itu orang ideal kalau banyak uban dari hitam. Tapi Nabi tidak pernah nyemir rambut putih jadi hitam. Nanti sudahlah ini dua calon tua sudah berputih-putih. Jangan nak maksa sendiri rambut putih semir jadi hitam itu. Haram. Haram. Itu ada keterangannya dalam kitab Manhajul Qadim. Juga ada keterangannya dalam kitab Bushrul Karim atas syarah daripada kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Di situ tertulis wa yuhramu taswidu syai'. Diharamkan hukumnya menghitamkan uban. Jadi yang haram itu putih dia hitam. Apapun bahannya, apapun bahan, putih jadi hitam. Nah yang itu tahu. Kalau disemirnya jadi kuning besar, merah, pakai henna, pakai macan, apapun. Tapi yang tidak boleh itu barang putih jadi hitam. Rasulullah siapa yang rasul? Jadi ya tidak usah semir-semir. Putih biar lalu. Wa fi riwayat Anas radhiyallahu anhu. Nah, ini dalam riwayat yang lain. Kalau tadi tidak lebih uban di atas kepala dan di janggut Nabi daripada 17 helai. Sekarang riwayat Anas bin Malik. Annahu sallallahu alaihi wasallam mata wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratin bayda. Artinya dan pada riwayat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dan tiada pada kepalanya dan pada janggutnya itu 20 rambut yang putih. Jadi saat Rasulullah wafat, ini Anas bin Malik yang mengatakan bahwa uban dan janggut Nabi saat Nabi wafat tidak sampai 20 helai. Itu kata Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ini pintar hadirin sekalian. Namanya sangat tidak asing di telinga kita. Ikut kepada Rasulullah sejak masih anak-anak. Sudah jadi khadim, sudah jadi pelayan Nabi. Anas bin Malik sangat dekat dengan Nabi. Jadi kalau wajar Sayyidina Anas meriwayatkan uban pada kepala dan janggut Nabi itu tidak sampai 20. Nah, kenapa? Karena beliau orang yang sangat dekat.
Ayahnya bernama Malik. Ibunya siapa? Sayyidina Anas. Ibunya adalah Suwaibatul Aslamiyah, mantan budak perempuannya Abu Lahab. Nah, ketika orang-orang datang kepada Rasulullah, ada yang memberikan hadiah, ada yang memberikan cenderamata, ya, sahabat-sahabat, ada yang memberikan makanan kepada Rasulullah sebagai bentuk ihtiram mereka. Suwaibatul Aslamiyah ini sedih karena dia tidak punya harta. Harta yang dia miliki satu-satunya cuma seorang anak laki-laki. Itulah Anas bin Malik. Ayahnya Malik, suami daripada Suwaibatul Aslamiyah. Dia lahir itu pada tahun ketiga kenabian. Artinya 3 tahun setelah Rasulullah menjadi nabi. Saat hijrah ke Madinah, itu Sayyidina Anas menyertai Rasulullah usianya baru 10 tahun. 10 tahun. Aku tidak punya sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu, wahai Rasulullah, atau Suwaibatul Aslamiyah. Nah, akhirnya dia berikanlah putranya untuk ikut menyertai Rasulullah. Berhasil hadirin sekalian, didoakan oleh Rasulullah. Anas bin Malik ini didoakan oleh Nabi, berkah rezekinya, banyak anaknya, panjang umurnya. Panjang. Itu dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan. Minta maaf, Anas bin Malik ini anaknya 120 ekor. Lalu didoakan Rasulullah Nabi, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan dia paham dalam agama. Kemudian wa aksir lahu auladan, banyakkan baginya anak Nabi. Wa tawil umrahu, dan panjangkan umur. Ternyata memang Anas bin Malik usianya panjang. Dia wafat jadi paling ganteng manusia. Ya. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan Mi'raj, itu Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Rasulullah takjub, bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa manusia yang begitu tampan? Itu Jibril. Kata malaikat Jibril, itulah Nabi Allah Yusuf. Tapi apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, nanti engkau akan melihat dan mengetahui bagaimana ketampanan wajahmu itu. Ketemu dengan Nabi yang lain, baru Nabi yang lain berkomentar. Begitu bertanya, man anta? Ada Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Malah itu wajah asal minka. Para nabi yang lain berkomentar, kami tidak pernah memandang wajah lebih indahnya wajahmu, wahai Muhammad bin Abdullah. Nabi yang lain yang pernah ketemu Nabi Yusuf masih mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat wajah manusia yang lebih tampan, yang lebih indah selain Rasul. Nabi Rasulullah ikut Nabi Yusuf lagi indah. Tapi nabi-nabi yang lain mengatakan Rasulullah lebih indah daripada Nabi Yusuf. Cuma Rasulullah itu tawadu, Pak. Tak ngalah muji diri dewe. Itu aja belakang dikit lah muji diri dewe. Baru duduk nak selfie, baru duduk nak foto. Terlebih elok mukanya itu daripada segala manusia, dan yang terlebih bercahaya mukanya daripada segala manusia. Bagaimana tidak, karena beliau adalah cahaya. Dan tiada menyebutkan oleh orang yang menyebutkan akan sifatnya itu, melainkan menyerupakan ia akan muka Nabi SAW itu dengan bulan yang purnama 14 hari. Tidaklah ada
orang yang menggambarkan wajah Rasulullah, melainkan mereka pasti mengatakan bagaimana sinar wajah Rasulullah itu seperti sinar bulan di malam purnama 14. Kapan nak nengok? Ada besok malam 14. Hari ini kan 12. Besok tengok bulan. Kalau dah tutup masa. Kenapa? Lagi mengasap dan asap ini. Dahsyat asap ini luar biasa. Wa kana yura ridahu wa ghadabuhu fi wajhihi li safahi basharatihi wa kanu yaquluna huwa kama wasafahu sahibuhu Abu Bakr radhiyallahu anhu haitsu yaqul aminul mustafa lil khairi yad'u ka taw'il badri zayalahu salam. Artinya ini Abu Bakar menggambarkan bagaimana tentang Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilihat ridhonya, yakni mukanya, dan marahnya itu pada mukanya. Jadi Nabi kalau kita nak nengok senang dengan redho dan marahnya Nabi terlihat pada wajahnya. Karena sangat hening mukanya, yakni suci kulit mukanya itu. Dan adalah beberapa sahabatnya berkata mereka itu bermula muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu seperti yang menyebutkan akan sifatnya oleh sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sekira-kira berkata ia dengan katanya, Aminun Mustafa lil khairi yad'u. Nah, ini ungkapan Abu Bakar Siddiq tentang Rasulullah. Apa kata beliau? Yakni kami ikut akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyeru bagi berbuat kebaikan. Kabau badri zayalahu salam, yakni adalah muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti bulan purnama 14 hari yang menghilangkan dia akan segala yang gelap. Bulan purnama kalau sudah muncul maka lenyaplah segala sesuatu yang gelap. Kenapa? Karena terangnya bulan purnama. Nah, begitulah perumpamaan wajahnya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa yamshi al-huwaina bi ghairi tabakhturin wal huwaina taqarubul khata'. Artinya dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan dengan huwaina, yakni dengan perlahan-lahan. Jadi Nabi kalau berjalan pelan dengan tiada melenggang, dan yakni huwaina itu yaitu hampirkan langkahnya, jadi tenang. Rasulullah dalam berjalan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ana asbahun nas bi Adam sallallahu alaihi wasallam wa kana abi Ibrahim asbahun nas bi khuluqan wa khalqan. Artinya dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku terlebih daripada segala manusia menyerupai dengan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Jadi uji Rasulullah, orang yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Adam aku, kata Rasulullah. Jadi manusia yang paling mirip menyerupai wajah Nabi Adam adalah aku, kata Rasulullah. Dan adalah bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam itu terlebih daripada segala manusia menyerupai dengan dia. Jadi kalau nak tahu siapa orang yang paling mirip dengan aku, bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam, pada kejadiannya dan pada peranginya. Jadi kalau ingin melihat wajah, watak dan perangi aku, ya sama seperti dengan perangi Nabi Allah Ibrahim, bapakku. Wa kana yaqulu inna li inda rabbi asyarata asma'. Nah, jadi kata Rasulullah, aku di sisi Tuhanku, aku punya 10 nama. Ini nama-nama lain daripada nama Rasulullah. Ana Muhammadun, aku bernama Muhammad. Wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi allazi yaqullahu bil kubra, wa ana al-aqib allazi laysa ba'dahu ahadun, wa ana al-hashir allazi yakhshalullahu al-ibada ala qadami, wa ala
tawbati wa rasulul malahib wal musaffa qafaitun nas jami'an wa ana sa'aqatain ya wa ana pasal qala Abul Bakhtari wal qasam al kamil al jami. Oh, jadi itu qasam itu maknanya kamil jami, artinya orang yang sempurna dan orang yang menghimpun, yang terhimpun dan menghimpunkan semua kebaikan dan kesempurnaan. Artinya dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwasanya bagiku pada Tuhanku 10 nama. Aku Muhammad. Jadi itu isim tabdil dari kata Mahmud. Kalau Mahmud yang terpuji, isim tabdilnya Muhammad yang paling terpuji. Kemudian dan aku Ahmad. Ahmad itu isim tabdil dari kata Hamid yang memuji. Kalau Ahmad yang paling memuji. Dan aku Al-Mahi. Maksud Al-Mahi itu apa? Penghapus, yakni yang menghapuskan ia dengan di aku akan segala kafir. Jadi Rasulullah itu adalah Nabi yang menjadi penghapus kekafiran. Dan aku yang bernama Aqib, yakni yang tiada kemudian daripadaku seseorang daripada Nabi. Jadi Aqib itu Nabi maksudnya terakhir. Maka tidak ada lagi Nabi sesudah aku. Dan aku yang bernama Hasyir, yakni yang menghimpunkan oleh Allah Ta'ala pada mahsyar, pada hari kiamat akan segala hambanya. Jadi Hasyir itu yang menghimpunkan. Maka Rasulullah pada hari kiamat di pada mahsyar dia menjadi penghimpun seluruh hamba. Semua menghimpun atas tapak kaki, ya Allah. Dan aku yang bernama Rasulur Rahman dan Rasulul Taubah dan Rasulul Malahib dan Muqaffa, yakni aku melangkahkan akan segala manusia sekaliannya. Dan aku yang bernama Qasam, yakni Abul Bakhtari, dan makna Qasam itu yaitu Al-Kamil Al-Jami, yakni yang sempurna lagi menghimpuni akan segala sifat kamalan, sifat kesempurnaan. Artinya beliau adalah Rasul yang sempurna yang berhimpun padanya seluruh sifat kesempurnaan, yakni segala kepujian. Yang akan datang kita bahas faslun fi bayani mu'jizati sallallahu alaihi wasallam wa ayatin dallati ala sidqihi, dan ayat ataupun tanda-tanda yang menjadi dalil yang menunjukkan atas benarnya Nabi sallallahu alaihi. Jadi akan datang itu kita bahas perihal masalah mukjizat Nabi. Kalau tadi sudah gambaran tentang fisik Nabi sampai kepada rambut Nabi, ya sudah diuraikan di sini. Jadi keterangan yang sama seperti ini, seperti yang tertulis dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang digarap oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Jadi Imam At-Tirmidzi mengarang satu kitab khusus, menulis satu kitab khusus yang berkaitan tentang semua hal ikhwal yang berhubungan dengan Rasulullah. Beliau namakan menjadi kitab itu Syama'il Muhammadiyah. Jadi artinya kecakupan, kelengkapan yang menceritakan tentang segala hal ikhwal berkaitan tentang Rasulullah. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian, walaupun singkat dari apa yang kita baca dan kita jelaskan dari keterangan kitab ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat kita bersama, insyaallah. Nah, kita lanjutkan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina